Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, sore, malam. Jadi, kali ini kita akan membicarakan tentang lanjutan dari pengolahan citra digital yang sebelumnya. Jadi, sebelumnya kita membicarakan tentang enhancement, dan juga sebelumnya kita sudah berbicara tentang konvolusi. Di sini kita akan berbicara tentang pendeteksian tepi. Kalau kita berbicara tentang pendeteksian tepi, kita harus tahu dulu apa sih tepi itu. Ngomong-ngomong tepi, kalau kita ngomong tepi, yang terpikir pertama mungkin tepi pantai, tepi rumah, tepi sawah. Nah, menjadi masalah adalah kenapa itu dikatakan sebagai tepi pantai, tepi rumah, tepi sawah. Kalau kita ngomongin tepi pantai atau pantai itu merupakan perbatasan antara laut dan daratan. Tepi rumah itu batas antara rumah kita dengan tetangga. Tepi sawah antara sawah satu dengan sawah yang lainnya. Kalau kita ngomongin tepi, di sana ada yang namanya batas. Kalau di citra, tepi itu sendiri merupakan perubahan nilai derajat keabuan yang mendadak atau yang besar. Jadi bukan cuma perubahan citra derajat keabuan yang mendadak, tapi juga besar dalam jarak yang singkat. Di sini dicontohkan, misalnya, di sini ada derajat keabuan yang cukup kecil, tiba-tiba pada jarak yang sangat singkat, dia berubah intensitasnya. Misalnya, ketetanggaan dengan derajat keabuan 0, tiba-tiba tetangga sebelahnya derajat keabuannya 100 atau 180 atau 255. Itulah derajat keabuan yang mendadak besar. Itu bisa kita identifikasi sebagai sebuah tepi. Akan berbeda apabila perubahannya tidak mendadak besar atau tidak terlalu signifikan. Misalnya 0, 2, 4, 6, 8. Nah, jadi perubahan dari tetangga yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu besar. Dengan catatannya kita pakai skala 0 sampai 255. Itu 0, 2, 4, 6 itu sangat kecil. Kenapa kita harus ngomong-ngomong tepi? Tepi itu sendiri dia mencirikan batas-batas sebuah objek dan bisa kita gunakan untuk segmentasi atau pengelompokan citra atau sebagai identifikasi objek di dalam citra. Tentu akan berbeda kalau kita mencari tepi dari sebuah bunga yang masih kuncup dengan bunga yang sudah mekar. Tentu akan berbeda. Akan berbeda dengan tangan yang dalam kondisi mengepal dan tangan dalam kondisi terbuka. Akan berbeda tepinya. Tujuan operasi pendeteksian tepi ini sendiri ya pastinya untuk meningkatkan garis atau penampakan atau memperlihatkan garis batas dari sebuah objek atau sebuah daerah. Teknik untuk mendeteksi tepi sebenarnya cukup banyak ya. Kita belajar ada beberapa teknik dasarnya, antara lain ada Sobel, Prewitt, dan Roberts. Ada Frechan 2, ada Kenny, banyak lagi yang lain, tapi kita cukup belajar 3 ini aja. Pada dasarnya, teknik-teknik ini memiliki metode yang serupa. Yang pertama, operator Sobel. Untuk operator Sobel sendiri, ketika kita ingin deteksi tepi, sebenarnya yang kita cari adalah magnitudo dari gradien. Itu dihitung sendiri dengan rumus M sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah SC kuadrat. Di mana SX dan SC ini sebenarnya adalah hasil konvolusi dari operator X dan operator Y. Jadi kita ngomongin lagi tentang konvolusi di sini. Ingat ya, konvolusi. Konvolusi adalah proses sum of product. Penjumlahan dari hasil kali antara sebuah kernel dengan citranya. Jadi di sini bisa kita lakukan dengan dua cara. Kita konvolusikan seluruh image-nya dengan SX, misalnya kita anggap dia sebagai IX,
kemudian sini ada SY itu sebagai IY, kemudian IX dan IY kita kuadratkan. Kita jumlahkan masing-masing selnya, kemudian kita akarkan. Atau kita lakukan prosesnya satu persatu. Jadi, langsung kita definisikan, misalnya SX dan SY itu adalah hasil konvolusi dari operator atau kernel X dengan kernel Y dengan window ini. Kita buat windowing ya, 3, 4, 2, 2, 1, 6, dan 3, 5, 7. Nanti, kita lakukan konvolusi, kita lakukan proses sum of product. Hasilnya 11 dan 7, langsung kita hitung kuadratnya, kemudian kita akar, dan kita jumlahkan, hasilnya 18. Sebenarnya sama aja, hanya saja kalau seperti ini kita satu-satu, prosesnya satu-satu. Kalau yang saya jelaskan sebelumnya, kita lakukan proses untuk konvolusi terhadap kernel X sendiri, kernel Y sendiri, kemudian masing-masing hasil konvolusinya kita kuadratkan, kita jumlahkan, lalu kita akar. Hasilnya pasti sama. Ini merupakan contoh dari hasil deteksi tepi Sobel. Hasil dari citra grayscale, kita lakukan proses deteksi Sobel, akan menghasilkan citra seperti ini. Yang dihasilkan adalah hanya bagian tepinya saja. Itu untuk operasi Sobel. Operasi pendeteksian tepi menggunakan operator Sobel. Selanjutnya ada operator Prewitt. Jadi, perbedaan mendasar dari operator Prewitt dan operator Sobel adalah pada bagian kernelnya. Kalau kita ingat-ingat tadi, pada operator Sobel, dia di sini -1 sama, di sini dia -2. Beda dengan operator Prewitt, dia -1. Di sini -1 sama. Jadi berbeda pada bagian tengahnya, baik pada baris kedua ataupun kolom kedua. Jadi pada baris kedua dia akan bernilai -2, 0, 2. Pada kolom kedua dia akan bernilai 2, 0, -2. Berbeda dengan Sobel gitu. Kalau di Prewitt dia akan bernilai -1, 0, 1, dan 1, 0, 1. Lalu operasinya sendiri dia akan sama. Jadi di sana ada akan ada operasi konvolusi terhadap kernel atau operator Prewitt. Dengan cara yang sama, melakukan konvolusi terhadap masing-masing kernel, kemudian hasil dari konvolusi itu kita kuadratkan, kemudian hasil konvolusi kernel X dan kernel Y setelah dikuadratkan kita jumlahkan, kita akarkan, maka akan menghasilkan citra seperti ini. Selanjutnya, ada operator Robert. Perbedaan mendasar dari operator Robert dengan dua operator sebelumnya adalah ukuran dari kernelnya. Kalau operator Sobel dan operator Prewitt, ukuran kernelnya adalah 3x3, Robert hanya 2x2. Jadi dia mendeteksi bidang diagonalnya. Kalau kita lihat ya, yang sini diagonal kiri dan yang ini diagonal kanan. Operasinya sendiri sebenarnya hampir sama. Jadi kita melakukan proses konvolusi sebenarnya ya. Tapi di sini ya konvolusi, kemudian kita absolutkan. Sebenarnya absolut itu sendiri akar kuadrat. Jadi kita kuadratkan, kita jumlahkan, kemudian kita akarkan, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi pada dasarnya baik itu Robert, Prewitt, ataupun Sobel,
itu melakukan operasi yang sama, yakni konvolusi. Hasil dari konvolusi untuk kernel X, operator X dan Y-nya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian diakar kuadratkan. Itu merupakan proses dari pendeteksian tepi. Hasil untuk robot seperti ini. Jadi untuk robot sendiri, dia akan sedikit kesulitan untuk mendeteksi bagian-bagian yang vertikal dan horizontal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, ini merupakan hasil pendeteksian tepi dengan 3 operator. Ada operator Sobel, ada operator Prewitt, dan operator Robert. Ini yang lainnya. Di sini bisa kita lihat bahwa hanya Sobel yang bisa mendeteksi tepi bagian sini dengan baik. Pada bagian bibirnya, pada operator Robert, dia tidak dapat mendeteksi dengan baik. Kemudian di citra yang lain, di sini operator Robert dia cukup bagus mendeteksi bagian yang miring, berbeda dengan operator Sobel dan Prewitt. Kita bisa lihat di sini pada bagian ini dia Sobel bisa mendeteksi dengan baik, sedangkan Robert dia tidak terlalu baik. Tapi pada bagian lengannya atau miring, Robert lebih baik daripada Sobel. Overall, dari 3 ini, Sobel yang mempunyai performa yang paling baik. Sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan secara teoritis tentang deteksi tepi. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.